Kenapa kok ini dibedain? Apa? Pernah tahu selama ini pemberian melalui IP? Nah, gimana? Dari singkatannya intravena berarti masuk ke dalam pembuluh darah. Oke, good. Jadi kalau pembuluh darah ada dua ya. Apa? Golongan pembuluh darah ada dua apa? Arteri sama vena. Kalau pemberian obat melalui vena karakteristiknya seperti apa? Nanti juga ada beda lagi menggunakan needle beam. Ya, biasanya itu dipasang pada pemberian obat per IV yang banyak. Jadi nggak langsung per bolus, venanya langsung ditusuk untuk dari kuit ya, tapi menggunakan bantuan atau media berupa needle beam. Biasanya ditaruh ketika ditusukkan ketika pasiennya itu harus dapat obat berapa, atau kalau nggak gitu cukup rawat jalan aja ya. Atau kalau nggak gitu lebih kerennya ya infus cantik-cantikan gitu kan ya, pakai apa namanya, misalnya pakai glutathione kayak gitu ya, atau vitamin C, kalmek ya, golongannya apa namanya, obat-obat yang vitamin itu biasanya pakai kalau di klinik ya, atau klinik atau di home care biasanya pakai ini needle beam. Nanti coba saudara. Masuk angin nanti orang yang kayak aku ya. Iya, apa? Karena udara yang masuk dalam pembuluh darah nanti terjadinya emboli. Ya benar, pembuluh darahnya mengalami masuk angin. Iya. Definisi masuk anginnya sebenarnya itu ya. Oke. Tapi kasihan jantungnya nanti. Ya, kasihan jantung. Karena ada udara. Kayak lama-lama gue enak guys, kalau udah pembuluh darah kayak gini gitu loh, kayak banget deh. Meskipun nggak di, nah ini kelihatan, terus kelihatan ini. Udah delok tuh sampai dulu, deh kakek konyo sopo. Kan kalian karena sopo. Ya, udah stres mari sopo, pukul deh, apa gini gitu ya. Jangan ya deh. Ini jam kedua itu presentasi. Iya. Oh ya nanti beda lagi sensasinya. Jenis obatnya berbeda. Dan setiap orang kan punya resep dari dokter. Nah dari resep dokter itu nanti kita yang memberikan sebagai perawat, ya. Terus harus dicek 5T 1W. Tepat obat, tepat dosis, tepat waktu, gitu ya. Tepat pasien, tepat ya, semuanya terus habis itu 1W waspada. Ketika kita memberikan obat, ya, kita harus hati-hati karena ada alergi dan seterusnya. Sama sih karakter kelasnya ya, mereka sudah berisi sama ya. Tapi yang kembali lagi, yang penting yang disampaikan sudah sesuai dengan teorinya, disampaikan dengan praktek ya, demonstrasi, terus kemudian ada nanti waktu bertanya sebenarnya. Jarang sih bertanya, karena kan kadang kan dosen ada yang sudah jelasin secara detail, jadi bingung mau tanya apa. Biasa ilmu tapi mereka. Ya. Oke. Habis ini nanti kalian ikut jalan-jalan Mbak Elsa ya. Mbak Elsa kebetulan laporannya sampai sakit jaga. Nanti bisa lihat dari lantai 5, 4, 2. Kalau lantai 3 ini kelas. Ya. Ada ruang dosen juga nanti di satu. Terus nanti kita tutup bersama. Gitu ya. Oke, sambil tunggu teman-temannya yang belum berdua. Gitu ya. 9.40 ya mereka ya. Seru kan? Seru? Seneng ya? Happy banget ya? Ya. Nanti ituin ke apa orang tua kalian kalau memang mau masuk ke sanjung kan untuk ada promo sampai 31 Mei. Ada 50% potongan biaya masuk. Lumayan loh. Mau kapan lagi?
Dan nggak mahal sih, menurutku sama 11-12 sama apa namanya sekolah kalian. Sebentar, nanti jodohnya sama bisa deh ya. Tapi happy kan hari ini? Iya, syukurlah. Bermanfaat ya semoga ya. Sama-sama. Oke, nanti kita ngomong. Seperti kuliah pakar atau seminar atau ada kegiatan lainnya, biasanya di sini. Kuliah pakar itu kayak kuliah yang di seminar tuh ada kegiatan mata kuliahnya gabung antara prodi S1 keperawatan atau ARS. Sama sebelah sana juga ruangannya dengan les keperawatan. Untuk ruang ujian OSC itu di gedung A. Sama keperawatan. Dan keperawatan anak di sini. Di sebelahnya lab keperawatan maternitas. Ibu dan anak. Ibu dan anak kalau maternitas. Kalau di belakang ruang alat, biasanya mahasiswa ngambil alatnya di belakang. Oke, kalau lantai 3 ruang kelas, kalau lantai 2 itu lab komputer, ada perpustakaan, ada kelas, ada ruang diskusi. Kita ke bawah aja ya. Jadi kalau misalnya kalian mau minjam atau kunjung ke perpustakaan, biasanya akan bisa di sini. Ya, bisa nanti ya. Saya dulu di sini. Dan ini buku-bukunya. Ini punya 4 komputer, bisa buat akses usaha atau akses mata kuliah dari sini bisa. Semuanya saya integrasi dengan komputer. Ini ada koleksi peralatan sama ini saya di rumah sakit. Yang rak belakang ini khusus koleksi bahasa Inggris. Nah di sini kasir, terus sebelahnya ada adminnya, admin prodi. Terus kalau di sini ada UKS. Ketua program studi. Terus di sini ada musola. Musola sih. Terus kalau tanya Bu, kantin Adi Yusada. Jaya, jaya, jaya. Ini ruangan alatnya. Ini ruang karantina penguji. Sebelum ke karantina, penguji persiapan dulu, baru ke ruang karantina. Ini ruang IT-nya, sama ini ruang klien standar. Nanti kalau ada ujian biasanya pakai klien standar.
ada bunyi bel. Silakan membaca soal. Ya kalau baru baca soal, terus baca soal. Nah, terus masuk ruang ujian. Gitu. Terus pojok itu ruangan objek. Setelah ujian objek, istirahat. Mahasiswa, kalian nggak ada utang deh. Ini jangan. Setelah selesai semua nih, waktu ujian sudah selesai. Silakan. Kita ke lantai 5. Kita masuk. Iya. Biasanya di rumah kalau ada kegiatan seminar atau kayak ada acara jazz Natali, semuanya kumpulnya di sini. Kalau olahraganya di auditorium. Jadi memang apa ruangannya memang kita desain seperti IGD beneran ya. Jadi ada ruang triasenya sampai ada ini lakban warna merah, kuning, hijau. Jadi memang desainnya memang seperti ruang IGD beneran. Ada sampai tulisan intensive care unit itu ya. Nah, terangnya juga. Jadi teman-teman di satu perawatan, satu area selain kegiatan kuliah di kelas itu juga ada kegiatan praktikunya. Nah, kegiatan praktikunya di sini. Di sana didesain seperti ruangan di rumah sakit. Ya, ada ini apa gambar anatomi, terus juga ini apa pedoman untuk pemberian makanan ke bayi gitu. Nah, manekinnya juga manekin bayi. Timbangan bayi, jadi memang ruang rawat bayi. Ada box bayi. Masih. Nah, komputer ini sudah ada ini ya, kalau dia ada sistem informasi manajemen rumah sakitnya, jadi sudah ada. Ketika ada pasien di sini nanti ditulis anamnesanya apa, diagnosanya apa gitu. Nanti sudah ngeling kali yang di pendaftaran sampai keluar biaya berapa juga itu sudah masuk ke tempat pendaftaran pasien di situ. Ini tempat pengelolaan maternitas namanya maternitas. Iya. Laboratorium komputer. Jadi nanti juga sama prodi satu keperawatan di satu area juga praktek di sini. Dari farmasi. Dapur ini? Iya. Ini ada ini perpustakaan ini ada itu ada ini yang pojok belakang ini ada koleksi bahasa asing bahasa Inggris. Ada tentang farmakologi, farmasi, psikiatri, macam-macam banyak di sini. Jadi mahasiswa biasanya kalau mengerjakan tugas seringnya di sini. Jadi kalau butuh komputer dia tinggal langsung pakai di sini. Jadi teman-teman yang mungkin
nggak ada laptop gitu, ada tugas yang laptopnya komputer itu biasanya di sini nongkrongnya. Terus sama nongkrong ya boleh kok makanan minum gitu. Nanti tasnya bisa ditarik di locker gitu, boleh dipandu ke Selama kita menguji, ini ada ruang IT. Ruang IT, jadi operator IT-nya di sini. Ini adalah ruang OC-nya yang ada di sebelah station. Iya, sebelah sini. Sebelah station. Jadi nanti apa namanya, mahasiswa yang ujian OC pertama-tama duduk di luar dulu. Duduk di luar dulu, nanti akan ada bel. Ada bel tanda ujian dimulai, nanti langsung masuk ke ruangan masing-masing. Nah, setiap sesinya untuk penilaian. Jadi nanti apa namanya, ketika ujian itu langsung dinilai. Jadi nanti nilainya akan masuk ke operator gitu, operator IT gitu. Jadi ketika kalian sudah keluar ruang ujian itu nilainya sudah masuk ke tim operator IT atau ke operator OC-nya gitu. Tiga saya saya Jaya Jaya.